Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas full latihan soal persamaan nilai mutlak untuk menguatkan persamaan nilai mutlak bentuk yang pertama dan kedua. Nah, pada part pertama ini kita ingin membahas persamaan nilai mutlak bentuk yang pertama. Tetapi di sini sekalian kita bahas dua caranya ya. Cara yang pertama seperti biasa adalah cara konsep, yang mana kita harus mencari dulu pembuat nol dari persamaan nilai mutlak itu. Ingat ya, pembuat nol itu didapat dari kalimat terbuka yang ada di dalam nilai mutlak. Gitu ya. Di situ ada x min 1. Nah, berarti kita cari pembuat nolnya dari x min 1 sama dengan 0. Pembuat nol ini sebagai pembatas daerah mana saja yang akan kita cari himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini ketemu nilai x-nya sama dengan 1. Berarti ada dua daerah, yaitu daerah lebih dari 1 dan daerah kurang dari 1. Gitu ya. Nah, kita sebut saja daerah ruas kanan dan daerah ruas kiri. Nah, untuk ruas kanan otomatis daerah yang lebih dari 1, daerah yang ruas kiri adalah daerah yang kurang dari 1. Kedua daerah itu harus kita cari mana yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, untuk daerah yang x lebih dari sama dengan 1, gitu ya, berarti kita ambil nilai x lebih dari 1, misal 2 saja. 2 dikurangi 1 itu positif ya. Jadi kalau positif, ingat ya, nilai mutlak itu bisa dua kemungkinan. Jika nilainya positif, berarti kita ubah nilai mutlak itu menjadi bentuk yang tetap ya. Jadi nilai mutlaknya kita keluarkan. Nah, tetap menjadi x min 1. Gitu ya. Kalau negatif berarti negatifnya. Nah, sekarang karena tadi hasilnya positif, ketika kita ambil permisalan, berarti kita ganti menjadi 2 kali x min 1 ditambah 3 sama dengan 7. Berarti nilai mutlaknya sudah tidak ada ya. Berarti kita menghitung seperti operasi aljabar biasa. Sehingga ketemulah 2x sama dengan berapa? 7 dikurangi 1. Berarti 2x sama dengan 6. Maka nilai x ketemu 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Nah, 3 itu juga kita cek lagi apakah dia merupakan daerah yang lebih dari sama dengan 1. Ternyata betul ya, jadi 3 itu memenuhi. Kemudian untuk daerah yang kurang dari 1, misalkan nih, untuk daerah yang kurang dari 1 kita ambil angka 0 saja. 0 dikurangi 1 hasilnya itu negatif 1 ya. Berarti kalau untuk daerah yang kurang dari 1 ketika dimasukkan ke nilai mutlak itu hasilnya negatif. Nah, karena negatif berarti kita ganti nilai mutlak x min 1 menjadi min dari x min 1. Nah, jadi persamaannya berubah seperti ini ya. Nah, kemudian kita gunakan sifat distributif, min dikali x min x, min dikali min 1 plus 1, kemudian 3-nya kita pindah ruas, sama dengan 4. Nah, kita kalikan lagi, min 2x ditambah 2 hasilnya adalah 4, maka dari itu min 2x sama dengan kedua ruas dikurangi 2 ya, sehingga menjadi 2. Kemudian dibagi dengan min 2 semuanya sehingga x-nya ketemu negatif 1. Nah, ternyata masuk ke daerah x kurang dari 1 ya. Jadi memenuhi. Nah, bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan 3. Kemudian kalau kalian menggunakan cara yang kedua alias harus paham betul ini tuh bentuknya masuk ke bentuk persamaan yang keberapa ya. Nah, di sini kita bisa mengganti persamaan itu menjadi bentuk nilai mutlak fx sama dengan c atau konstanta. Kenapa? Karena 3-nya bisa kita pindahkan ke ruas kanan, kemudian 2-nya bisa kita kalikan menggunakan sifat distributif,
seperti itu, atau mungkin nanti ruas kanan dibagi 2 juga boleh gitu ya. Tapi saya di sini menggunakan cara distributif. Jadi untuk duanya kita kalikan dengan X min 1 sehingga menjadi nilai mutlak dari 2X min 2 sama dengan 7 dikurangi 3 adalah 4. Nah, itu kan bentuknya sudah nilai mutlak Fx sama dengan C. Maka dari itu penyelesaiannya kemarin ada 2, yaitu Fx sama dengan C. Kalau Fx sama dengan C berarti 2X min 2 sama dengan 4. Nah, kita operasikan seperti biasa. 2X sama dengan 6, kemudian X ketemulah nilainya 3. Atau yang kedua, Fx sama dengan negatif C. Gitu ya, ingat ya, nilai mutlak dari 2X min 2 sama dengan 4 itu kemungkinannya yang di dalam nilai mutlak bisa jadi 4, atau yang di dalam nilai mutlak bisa jadi min 4. Nah, untuk yang kedua ini ketemulah nilai X nya yaitu 2X sama dengan min 2, sehingga nilai X nya adalah min 1. Nah, jadi sama ya, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah min 1,3 gitu ya. Jadi mau bagaimanapun cara yang kita pilih, ketemunya sama. Mohon maaf ternyata tulisan birunya tidak terlalu terlihat jelas ya. Semoga paham. Next kita ke contoh soal yang kedua, masih bentuk persamaan yang pertama, tetapi untuk cara yang pertama itu tidak melihat itu bentuk pertama, bentuk kedua, atau bentuk ketiga ya. Ingat, untuk cara yang pertama itu bisa dipakai untuk setiap tipe bentuk persamaan. Nah, yuk coba kita cari contoh soal yang kedua ini. Bagaimana himpunan penyelesaiannya menggunakan cara yang pertama? Kita cari dulu pembuat nolnya. Ingat, di situ nilai tanda mutlaknya hanya ada 1, jadi pembuat nolnya juga 1, yaitu 3x min 4 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan 4, kemudian ketemulah nilai x sama dengan 4/3. Nah, berarti seperti biasa ya, ternyata ada dua daerah yang lebih dari 4/3 dan daerah yang kurang dari 4/3 gitu ya. Nah, kita harus mencari kedua daerah itu satu persatu dulu ya. Yang kita cari yang pertama untuk daerah X lebih besar dari 4/3, lebih besar sama dengan ya, jadi boleh 4/3 nya, tapi untuk lebih gampang boleh kalian gunakan angka lain. Misal lebih dari 4/3 berarti bisa angka 2 ya. 2 dikali 3 itu 6, 6 dikurangi 4 positif. Berarti nilai mutlak 3x min 4 kita ganti dengan bentuk yang tetap ya, itu 3x min 4. Nah, ketika dioperasikan 3x ketemu sama dengan 10, kemudian x sama dengan 10/3. Nah, kita cek hasilnya. 10/3 itu ternyata memenuhi ya untuk daerah lebih dari 4/3. Nah, sekarang kita cari X untuk daerah yang kurang dari 4/3. Nah, kita ambil contoh 4/3 itu kan 1 koma ya, jadi 0 saja. Coba 0 kali 3 kan 0 dikurangi 4, berarti itu negatif. Karena negatif berarti nilai mutlak 3x min 4 kita ganti dengan min dalam kurung 3x min 4 sama dengan dikurangi 1 sama dengan 5. Kemudian min 3x tambah 4 min 1 sama dengan 5. Ingat ya, berlaku sifat distributif, jadi minusnya dikali pelangi. Nah, kemudian min 3x sama dengan 2, jadilah ketemu x sama dengan min 2/3. Nah, ternyata daerahnya memenuhi ya untuk x kurang dari 4/3 ya. Jadi nilai x yang memenuhi ada 2 ya, min 2/3 dan 10/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah kedua nilai x tersebut. Kemudian setelah itu coba kita kerjakan soal ini menggunakan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua kita harus tahu bentuk apa dari penyelesaian persamaan
yang di atas. Nah, ternyata masih bentuk yang pertama ya. Bisa kita ubah persamaan di atas menjadi nilai mutlak fx sama dengan konstanta atau C itu ya. Nah, otomatis persamaan yang di atas itu ketika kita ubah bentuknya menjadi nilai mutlak dari 3x min 4, satunya kita pindah ruas min 1 sehingga ditambah 5 hasilnya adalah 6. Nah, sudah bentuk fx sama dengan C, nilai mutlak fx sama dengan C. Kemudian kita cari, cara yang pertama adalah kita ambil yang ada di dalam nilai mutlak sama dengan positif C, sehingga 3x min 4 ya sama dengan 6. Nah, berarti 3x sama dengan 6 ditambah 4 hasilnya 10. Kemudian x sama dengan 10 per 3. Nah, untuk yang kedua, berarti gimana caranya nilai mutlak itu bisa hasilnya 6? Kalau tadi sama dengan 6, berarti yang sekarang sama dengan min 6 ya, jadi minus konstantanya. Jadi 3x min 4 ya sama dengan min 6 ya. 3x min 4 sama dengan min 6 ya, berarti artinya 3x sama dengan min 6 ditambah 4 itu hasilnya min 2 ya, min 2, sehingga nilai x itu sama dengan min 2 per 3. Nah, berarti himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah min 2 per 3 dan 10 per 3. Seperti itu ya. Cara yang kedua lebih cepat memang, tetapi kalian harus tahu persamaan yang ditanyakan itu bentuk yang keberapa gitu ya. Next, kita ke contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga ini, kalau kita lihat ini masih bentuk persamaan yang pertama ya. Ketika tiganya kita pindah ruas ke kanan. Nah, coba kita kerjakan dulu persamaan tersebut menggunakan cara yang pertama gitu ya. Nah, untuk cara yang pertama seperti biasa kita cari pembuat nolnya, kita ambil yang ada di dalam tanda mutlak, yaitu di situ tertulis pembuat nolnya adalah 2x min 6 sama dengan 0. Nah, berarti 2x itu sama dengan 6, maka x nya adalah 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3 ya. Nah, berarti ada yang lebih besar dari 3, ada daerah yang kurang dari 3. Nah, seperti biasa kita cari dulu daerah yang lebih dari sama dengan 3. Berarti kita bisa ambil contoh, kita misalkan x yang kita ambil misal angka 4 boleh gitu ya. 4 kali 2 hasilnya adalah 8, 8 dikurangi 6 masih positif ya, ketemu 2. Berarti kalau positif, ingat tanda mutlak itu bisa berubah dengan bentuk yang tetap gitu ya, menjadi 2x min 6. 2x min 6 ditambah 3 sama dengan 2 itu ya. Kemudian berarti 2x sama dengan min 6 tambah 3 berarti kan negatif 3, kita pindah ruas menjadi plus 3 ya. Berarti 2x sama dengan 2 ditambah 3 ya. 2 ditambah 3 itu ketemunya 5 ya. Ya, berarti x sama dengan 5 per 2. Nah, kita cek 5 per 2 apakah lebih dari 3. Ingat 5 per 2 itu kan 2,5 ya. 2,5 berarti masih kurang dari 3, maka hasil x ini tidak memenuhi. Nah, kemudian coba kita cari untuk daerah x kurang dari 3. Coba kita masukkan 0, yang gampang ya. Ya, 0 dikurangi 6 negatif, berarti tanda mutlak 2x min 6 kita ubah menjadi bentuk negatifnya. Berarti min dalam kurung 2x min 6 ditambah 3 sama dengan 2. Berarti min 2x kita kali pelangi alias sifat distributif ya. Ditambah 6 ditambah 3 sama dengan 2. Maka
min 2x sama dengan 2 dikurangi 9 ya, berarti min 7. Kemudian x nya kita ketemu nilainya adalah 7 per 2. 7 per 2 adalah 3,5 ya, padahal itu kita lagi nyari daerah x kurang dari 3, berarti 3,5 bukan kurang dari 3 ya, berarti tidak memenuhi. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya bagaimana? Karena daerah yang lebih dari 3 tidak ada, daerah yang kurang dari 3 juga tidak ada, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong gitu ya, tidak ada penyelesaiannya. Coba kita gunakan cara yang kedua, apakah sama? Artinya tidak ada penyelesaiannya. Nah, untuk cara yang kedua ingat, berarti kita harus menentukan bentuk persamaannya menjadi nilai mutlak fx sama dengan c. Nah, berarti 2x min 6 sama dengan 2 dikurangi 3, hasilnya adalah min 1 ya. Nah, kalau cara yang kedua ini sebenarnya sudah terlihat jelas ya, nilai mutlak tapi hasilnya negatif. Ada apa enggak? Tidak ada ya, karena nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Jadi kalau ada soal seperti ini, langsung saja himpunan penyelesaiannya tidak ada atau himpunan kosong. Big thanks for the attention and thank you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.